Jenius juga otak lu. Ya, itulah yang gue harapin dari pemikiran seorang petinggi Baron. Lakuin sekarang, dan gue yakin Peter akan segera bertindak. Sialan, kenapa lu bisa kalah? Gua kira nama seorang Jack yang sering dibangga-banggain orang itu memang sekuat itu. Tapi ternyata percuma aja, nggak bisa diharapin juga. Lu lihat juga musuhnya siapa. Dia bukan orang sembarangan. Kalau lu emang bisa lawan dia, coba aja. Lu ngeremehin gua. Oke, biar gue yang lawannya. Lu urus anak-anak itu. Bagaimana jika selama ini Jack bukanlah pengkhianat, melainkan orang yang diam-diam mengorbankan dirinya demi melindungi murid-muridnya? Dan bagaimana jika kekalahan Jack di akhir part 18 sebenarnya hanyalah bagian dari rencana yang sudah dia siapkan sejak awal? Kalau teori ini benar, maka part 19 bukan hanya menjadi lanjutan pertarungan laboratorium Lembak Sur, tetapi juga menjadi awal terbongkarnya identitas asli Jack yang selama ini masih menjadi misteri terbesar di balik organisasi Peti Mati. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua. Hari ini kita akan membahas prediksi terhubung part 19. Dan menurut gua, episode berikutnya bakal jauh lebih emosional dibanding pertarungan sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, semua tokoh mulai berkorban demi orang lain. Di part 18 kita akhirnya melihat obat bius yang dibawa Arto berhasil bekerja. Setelah berkali-kali gagal menghentikan Epin, akhirnya tubuh Epin mulai kehilangan kesadaran dan mata hitam berhenti mengamuk untuk sementara waktu. Momen itu menjadi titik balik yang sangat penting. Karena jika terlambat beberapa detik saja, kemungkinan Alex sudah terkena serangan terakhir mata hitam. Di sisi lain, organisasi Peti Mati sama sekali tidak menyerah. Begitu Epin pingsan, Peter langsung memerintahkan semua pasukan untuk merebut tubuh Epin. Karena bagi mereka, mata hitam jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam peperangan itu sendiri. Alex yang energinya hampir habis tetap memilih bertahan. Dia sadar kalau selama Epin belum berhasil keluar dari laboratorium, semua perjuangan mereka akan sia-sia. Sementara itu, Jack memperlihatkan kecerdasannya sekali lagi. Dia meminta Alex menendangnya ke arah Peter agar Peter percaya bahwa dirinya benar-benar kalah. Rencana itu bukan tanpa alasan. Jack ingin membuat Peter lengah. Karena selama perhatian Peter tertuju kepada dirinya, murid-murid Jack memiliki kesempatan untuk melarikan diri membawa Epin keluar. Inilah bukti bahwa Jack masih bermain di dua sisi. Dan kemungkinan besar, semua yang dia lakukan selama ini memang sudah diperhitungkan. Nah, menurut gua, part 19 akan langsung melanjutkan adegan ketika Peter akhirnya maju menghadapi Jack. Peter yang selama ini selalu meremehkan Jack akan mulai merasa curiga. Karena menurutnya, seseorang seperti Jack tidak mungkin kalah semudah itu. Namun karena melihat kondisi Jack yang terlihat terluka cukup parah, Peter akhirnya memilih mengejar Epin terlebih dahulu. Dan justru disinilah rencana Jack mulai berjalan. Ketika Peter meninggalkan posisinya, Jack diam-diam memberikan sebuah isyarat kepada Beck. Isyarat yang hanya dipahami oleh murid-muridnya. Mereka langsung mengubah arah pelarian. Bukan menuju pintu utama, tetapi menuju jalur bawah tanah yang ternyata sudah disiapkan Jack sejak lama. Disinilah suasana misteri mulai terasa lagi. Lorong bawah tanah itu bukan bagian dari laboratorium, melainkan terowongan tua yang sudah ada jauh sebelum organisasi Peti Mati menguasai Lembak Sur. Jack ternyata sudah mengetahui keberadaan lorong tersebut sejak bertahun-tahun lalu. Sementara itu,
Arto yang sedang menggendong Epin mulai menyadari sesuatu. Walaupun Epin sudah pingsan, mata hitam ternyata belum benar-benar menghilang. Aura hitam masih keluar perlahan dari tubuhnya. Seolah-olah mata hitam sedang tidur, bukan menghilang. Dan ini membuat Arto mulai khawatir. Kalau Epin sadar sebelum mereka keluar dari laboratorium, kemungkinan semuanya akan terulang lagi. Di sisi lain, Alex masih bertahan sendirian menghadapi Peter. Walaupun tubuhnya sudah dipenuhi luka, Alex tetap memilih berdiri. Karena dia tahu, jika Peter berhasil melewati dirinya, maka seluruh rombongan Epin akan habis. Namun Peter mulai menunjukkan kekuatan yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa selama ini dia belum pernah bertarung serius. Karena lawan-lawannya tidak pantas. Tetapi kali ini berbeda. Di hadapannya berdiri Alex Baron. Orang yang namanya sudah lama dia dengar. Pertarungan mereka kemungkinan akan menjadi salah satu duel terbaik sepanjang ark laboratorium. Sementara itu, Yoda dan Laksana mulai menyadari bahwa situasi semakin lepas dari kendali. Mereka kehilangan mata hitam. Laboratorium rusak. Pasukan mereka banyak yang tumbang. Dan yang paling berbahaya, Jack ternyata tidak lagi bisa dipercaya. Dan kesempatan itu akhirnya datang ketika Epin muncul. Karena Jack percaya, mata hitam bukanlah senjata, melainkan harapan terakhir untuk menghancurkan organisasi peti mati dari dalam. Di sisi lain, perjalanan kelompok Arto menuju lorong bawah tanah ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka mulai mendengar langkah kaki dari arah depan. Awalnya mereka mengira itu pasukan Peter. Tetapi ketika sosok tersebut mendekat, ternyata bukan. Orang itu mengenakan pakaian hitam tanpa lambang peti mati. Tidak juga memakai simbol Baron. Artinya, ada kelompok ketiga yang selama ini belum pernah muncul. Orang misterius itu hanya melihat Epin yang sedang pingsan. Lalu berkata pelan. Jadi, akhirnya pewaris mata hitam ditemukan. Kalimat itu langsung membuat Beck dan Arto terdiam. Karena berarti orang tersebut mengetahui rahasia mata hitam jauh sebelum mereka semua. Sementara itu, Peter akhirnya mulai menyadari bahwa dirinya sedang dipermainkan Jack. Dia langsung memerintahkan seluruh pasukan mengejar lorong bawah tanah. Namun semuanya sudah terlambat. Karena Jack diam-diam mengaktifkan sistem penghancur otomatis laboratorium. Ledakan mulai terjadi di berbagai ruangan. Jalur menuju lorong mulai runtuh satu persatu. Peter hanya bisa melihat jalan pelarian mereka perlahan tertutup batu-batu besar. Di akhir episode, suasana kembali berubah menjadi misterius. Saat Arto memeriksa kondisi Epin, tiba-tiba jari Epin bergerak. Mata hitam belum muncul. Tetapi bibirnya perlahan mengucapkan satu nama. Bukan nama Arto. Bukan Baron. Bukan Alex. Melainkan Jack. Semua orang langsung saling berpandangan. Karena selama ini Epin tidak pernah mengetahui masa lalu Jack. Lalu kenapa dalam keadaan tidak sadar, nama pertama yang keluar dari mulutnya justru nama Jack? Apakah mata hitam sebenarnya mengenal Jack sejak dulu? Atau justru Jack adalah salah satu bagian dari asal-usul mata hitam yang selama ini belum pernah terungkap? Kalau teori ini benar, maka Part 19 kemungkinan akan menjadi awal terbukanya rahasia terbesar yang selama ini sengaja disembunyikan oleh organisasi peti mati.